Dalam catatan sejarah, perang terbuka antara Jambi dengan Johor berlangsung kurang lebih 14 tahun lamanya, sejak tahun 1667 sampai 1681 Masehi. Dalam kurun waktu 14 tahun itu, telah terjadi paling kurang 4 kali perang. Dengan kata lain, hubungan Jambi dengan Johor dalam kurun waktu selama 14 tahun diwarnai dengan penderitaan rakyat akibat peperangan. Dalam catatan sejarah Jambi, tahun peperangan Jambi-Johor adalah sebagai berikut. Perang Jambi-Johor yang pertama, tahun 1667 Masehi. Perang Jambi-Johor yang kedua, tahun 1673. Perang Jambi-Johor yang ketiga, tahun 1677 sampai 1679 Masehi. Perang Jambi-Johor yang keempat, tahun 1680 sampai 1681 Masehi. 2 tahun sebelum perang meletus, di mana penguasa Jambi, Sultan Agung wafat, lalu diganti oleh putranya, Raden Penulis, gelar Sultan Abdul Mahi Sri Ingolongo, tahun 1665 sampai 1690. Puncak ketegangan yang telah berlangsung puluhan tahun adalah meletusnya perang besar antara Jambi dengan Johor tahun 1667. Dalam perang ini, Jambi mendapat serangan pasukan Johor. Palembang ikut terlibat peperangan dengan memihak Johor. Sedangkan petualang Bugis, pimpinan Deng Mengika, ikut pula membantu Johor dengan menyerang Jambi. Dalam perang ini, Jambi mengalami kekalahan dan menderita banyak kerugian. Namun tahun 1673, Jambi dapat merebut Tungkal. Kekalahan Jambi dalam perang melawan Johor tahun 1667 menyebabkan Sultan Abdul Mahi Sri Ingolongo sangat marah karena kekalahan ini adalah penghinaan oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Shah Johor. Dalam situasi sulit yang sedang dihadapi Sultan Jambi itu, maka Belanda menawarkan kerjasama dan Jambi menerima uluran tangan Belanda tersebut. Kemarahan Sultan Jambi lalu diungkapkannya dalam sebuah surat tantangan untuk Sultan Johor. Surat Sultan Jambi sengaja dibuatnya dengan nama dan cap surat diletakkan di atas kepala surat. Dalam tradisi Melayu, bila mana nama dan cap surat di atas kepala surat, artinya negeri yang menerima surat tersebut adalah wilayah taklukan negeri pengirim surat. Membaca surat Sultan Jambi itu, maka Raja Bujang atau Sultan Abdul Jalil Riayat Shah sangat murka, seolah-olah negeri Jambi telah berkuasa daripada Johor. Surat ini dipandang sebagai penghinaan yang menyakitkan segenap rakyat Johor yang berdaulat. Setelah mengirim surat ini, masing-masing pihak telah dapat merasakan bahwa peperangan akan terulang lagi. Pada awal tahun 1673, ada usaha Johor untuk berdamai dengan Jambi melalui Belanda sebagai perantara, namun mengalami kegagalan. Karena kegagalan perdamaian ini, maka Jambi dan Johor telah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan pecah perang Johor Jambi yang kedua. Tidak menunggu lama, dalam bulan April tahun 1673, perang Johor Jambi memang terulang kembali dengan skala lebih besar. Belanda dan Palembang serta petualang Bugis, pimpinan Deng Mengika, mendukung Jambi. Perang Jambi-Johor yang kedua ini diawali dengan serangan Jambi ke pusat atau jantung ibu kota negeri Johor di Johor Lama yang terletak di pinggiran Sungai Johor. Angkatan Perang Jambi menduduki ibu kota negeri Johor Lama. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah bersama pembantunya melarikan diri ke Pahang dan Datuk Bendahara Johor dilawan Jambi. Dalam perang tahun 1673 ini, Johor Lama dapat dihancurkan dan Tungkal dapat direbut kembali oleh Jambi. Pasukan Jambi dalam perang tahun 1673 membawa serta barang rampasan perang antara lain sebagai berikut:
4 ton emas murni, meriam besi 95 pucuk, tawanan perang sebanyak 1.268 orang, dan berbagai jenis senjata api. Setahun setelah kekalahan perang, maka Johor bangkit kembali dan mengadakan persiapan membalas kekalahannya. Pasukan Johor dibantu Palembang dan petualang Bugis, pimpinan Den Mengika. Sedangkan Jambi dibantu VOC dengan peralatan militer. Perang Jambi Johor yang ketiga ini berlangsung dari tahun 1677 sampai 1679. Dalam perang ini, Jambi dikalahkan Johor dan Jambi harus membayar kepada Johor antara lain sebagai berikut. Uang tunai 10.000, meriam besi 2 buah, sejumlah emas, mengembalikan tawanan tahun 1673. Setelah kekalahan Jambi dalam perang yang ketiga, maka tahun 1680 sampai 1681 pecah perang Jambi Johor yang keempat. Angkatan perang Johor dibantu Palembang dan Den Mengika menyerang Jambi. Ketiga pasukan gabungan ini mengepung Jambi dari segala penjuru. Dalam perang ini, Jambi dibantu secara penuh oleh Belanda dengan berbagai macam perlengkapan militer dan dana. Akhir dari peperangan ini, ternyata serangan Johor, Palembang, dan petualang Bugis dapat dipukul mundur dan Johor menderita banyak kerugian. Daerah Tungkal serta Indragiri dikuasai sepenuhnya oleh Jambi. Hampir selama abad ke-17, hubungan Jambi dengan Johor penuh dengan perselisihan, pergelokan, dan peperangan. Perang Jambi Johor selama hampir 14 tahun, ternyata di kemudian hari, kedua belah pihak tidak memperoleh keuntungan apapun juga, kecuali kehancuran, kemunduran, dan penderitaan rakyat. Yang beruntung dalam perang Jambi Johor adalah kaum penjajah Belanda, Inggris, dan Portugis. Analisis dampak negatif akibat perang Jambi Johor adalah sebagai berikut. Yang pertama, negeri Jambi. Secara ekonomis, negeri Jambi mengalami kebangkrutan ekonomi karena biaya perang yang sangat besar. Kejayaan negeri Jambi mulai turun dan melemah peranannya di kawasan pantai timur Sumatera. Belanda secara terang-terangan atau terlibat masalah perebutan kekuasaan antar keluarga keraton Jambi. Sultan Abdul Mahi Sri Ingolongo tahun 1690 turun tahta lalu ditangkap dan dibuang ke Pulau Banda. Dampak perang Jambi Johor yang paling menyakitkan hati rakyat Jambi adalah semakin tahun kedudukan Belanda semakin kuat dan semakin banyak perjanjian ditandatangani Sultan, maka semakin banyak bagian negeri Jambi tergadai kepada Belanda. Yang kedua, negeri Johor. Bagi negeri Johor, dampak negatif perang Jambi Johor yang melelahkan itu hampir tidak berbeda dengan Jambi, yakni mengalami kehancuran, kemunduran, dan penderitaan rakyat. Untuk membangun kembali Johor lama yang hancur dan memulihkan pembangunan dalam negeri akibat perang, maka Sultan Johor sangat memerlukan suasana aman dan damai. Dalam kondisi Johor seperti ini, tidak heran kalau Sultan atau penguasa Johor berikutnya melakukan perjanjian dengan bangsa Barat, negeri tetangga, dan memberi peran para petualang Bugis yang memang sangat berjasa dalam perang Jambi Johor. Karena kondisi dan situasi negeri Johor selesai perang Jambi Johor telah melapangkan jalan para petualang Bugis berperan lebih jauh dalam bidang politik negeri Johor. Proses ini adalah awal dari proses panjang adanya menuju pergeseran dinasti di dalam keraton negeri Johor. Hubungan Jambi Johor abad ke-19. Pada abad ke-19, hubungan Jambi Johor dapat dikatakan berjalan dengan baik karena adanya saling pengertian. Sejak negeri Jambi diperintah oleh Sultan Taha Saifuddin tahun 1855 sampai 1904, hubungan Jambi Johor terlihat sangat harmonis. Hubungan baik antara Jambi Johor masih terlihat sampai masa Indonesia. Jambi menghadapi agresi militer Belanda kedua tahun 1949.
ia menunaikan janji yang pernah diucapkannya akan mati mempertahankan tanahnya hingga tetes darah penghabisan. Dini hari 27 April 1904 itu menjadi saksi sejarah keteguhan Sultan Taha berlawan terhadap Belanda. Dalam usia 88 tahun dan berjuang nyaris 50 tahun, ia gugur sebagai pejuang dan pahlawan rakyat. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Perang Jambi Johor Pecah. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.